Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita hari ini. Kita mau gali satu ancaman besar nih buat memori kita yang seringnya nggak datang sendirian, Betul. yaitu kombinasi antara diabetes dan obesitas. Nah, penulis sumber kita, buku Memory Rescue itu, punya istilah khusus di bab 14, yaitu diabesitas. Diabesitas. Jadi misi kita sekarang, kita bongkar yuk, gimana sih kondisi double ini bisa merusak kesehatan otak dan memori Anda, dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan buat melawannya. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Siap. Istilah diabesitas itu pas banget sih menurut saya. Bukan cuma gabungan kata aja, tapi ini nunjukin fakta klinis kalau diabetes tipe 2 sama obesitas itu sering banget kayak, ya, dua sisi mata uang lah. Saling berkaitan gitu ya? Iya, saling memperkuat. Jadi, beban resikonya itu jadi jauh lebih gede buat kesehatan kita secara umum. Dan ya, seperti yang akan kita bahas nih, spesifik banget buat otak. Oke. Sumber kita ini kasih contoh nyata lewat cerita Nenek Abla. Gimana dia obesitas ini dampaknya luas banget kehidupannya. Mulai dari ketergantungan insulin, gangguan penglihatan, sampai masalah kesehatan mental. Wah, kompleks ya. Banget. Dan semuanya itu berkaitan sama penurunan fungsi kognitif dan memorinya. Jadi ini kayak gambaran personal gitu dari masalah yang sebenarnya lebih luas. Oke, mari kita mulai dari akarnya dulu deh. Insulin. Secara simpel, insulin itu kan hormon kunci ya, yang bantu sel tubuh kita nyerap gula, glukosa itu, dari darah buat jadi energi. Tapi, gimana kalau sistem ini mulai, katakanlah, kacau? Nah, kekacauan itu seringnya dimulai dari pola makan kita, terutama yang tinggi gula dan karbohidrat olahan. Coba bayangin aja, tubuh kita itu kayak terus-terusan dibanjiri gula. Hmm, Pankreas kan kerja keras tuh, produksi insulin terus buat ngatasin gula itu. Nah, lama-lama, sel-sel tubuh kita jadi kayak, budek gitu loh. Resisten sama sinyal insulin. oh, jadi udah nggak denger lagi ya? Iya, nggak responsif. Akibatnya apa? Gula jadi tetap tinggi di aliran darah, sementara selnya sendiri malah kelaparan energi. Nah, ini yang namanya resistensi insulin. Ini kondisi awal sebelum prediabetes, terus akhirnya jadi diabetes tipe 2. Oke, oke. Terus, kaitan langsungnya ke otak gimana? Kok bisa gula darah tinggi ini merusak organ pusat kita itu? Wah, dampaknya signifikan banget. Gini, kadar gula darah tinggi yang kronis, yang terus-terusan tinggi, itu sifatnya kayak korosif gitu buat pembuluh darah. Merusak gitu ya? Iya, merusak. Termasuk pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil dan halus banget di otak. Kalau pembuluh darah ini rusak, aliran darah, suplai oksigen, sama nutrisi ke sel otak jadi terganggu. Bahaya juga ya. Ini bukan gangguan sepele loh. Lama-lama bisa menyebabkan kerusakan struktur dan fungsi otak. Bahkan nih, saya baca ada penemuan yang cukup bikin kaget ya, yang menghubungkan masalah insulin ini langsung sama Alzheimer. Sampai ada ilmuwan yang bilang Alzheimer itu diabetes tipe 3. Betul sekali. Ini kan kayak ngubah cara pandang kita banget ya. Dari mikir Alzheimer cuma penyakit tua, jadi kondisi yang erat banget sama metabolisme kita. Sesuatu yang mungkin bisa kita pengaruhi, bener nggak? Tepat sekali. Ini menegaskan betapa pentingnya kita jaga keseimbangan gula darah dan sensitivitas insulin. Bukan cuma buat badan sehat, tapi juga buat jaga kejernihan pikiran, jaga memori kita di masa depan. Dan ini nyambung ke sisi lain dari diabesitas, yaitu obesitasnya sendiri. Oh iya, bener. Nah, yang menarik di sini adalah gimana kelebihan berat badan itu secara fisik ya, juga nyerang otak kita. Nyerang secara fisik maksudnya gimana tuh? Ada studi penting nih dari Dr. Raji. Hasilnya cukup bikin melongo sih. Dia pakai pemindahan otak pada lansia, terus nemuin korelasi langsung antara indeks massa tubuh, IMT itu, sama volume otak. Oh iya, gimana korelasinya? Jadi, dibandingin sama orang yang berat badannya normal, mereka yang overweight, kelebihan berat badan, itu rata-rata volume otaknya 4% lebih kecil. 4%? Kedengerannya nggak banyak ya? Eits, tunggu dulu. Itu setara sama penuaan otak 8 tahun lebih cepat. Astaga, 8 tahun. Dan lebih parah lagi buat yang obesitas, volume otaknya nyusut 8%. Itu setara kayak otak yang kelihatan 16 tahun lebih tua. Wow, 16 tahun. Itu gambaran yang kuat banget ya. Kayak kehilangan kapasitas hard drive kita gitu secara harfiah. Cuma gara-gara berat badan. Ngeri juga ya.
Persis. Dan penting nih buat dipahami, lemak tubuh itu bukan cuma gumpalan pasif doang. Materi kita ini pakai analogi menarik, sindrom dinosaurus, dari cerita Will, seorang direktur marketing. Sindrom dinosaurus, gimana tuh? Intinya gini, lemak tubuh, terutama lemak yang di perut itu loh, lemak visceral, itu ternyata organ endokrin yang aktif banget. Organ. Lemak itu organ? Iya, dia aktif secara metabolik. Dia produksi senyawa-senyawa kimia pro-inflamasi, zat peradangan gitu. Nah, zat ini bisa nyebar ke seluruh tubuh, ngerusak organ lain, termasuk otak. Waduh, Terus, lemak juga fungsinya kayak spons. Dia nyerap dan nyimpan racun dari lingkungan kita. Belum lagi, lemak perut ini bisa ngacak-ngacak keseimbangan hormon kita. Contohnya nih, dia bisa ngubah testosteron yang penting buat kesehatan pria dan wanita jadi bentuk estrogen yang kurang sehat. Dan ini bisa ningkatin risiko beberapa jenis kanker loh. jadi lemak perut itu kayak beri kimia internal yang non-stop produksi zat berbahaya gitu ya? Aduh, itu gambaran yang cukup bikin merinding sih. Ya, bisa dibilang gitu. Dan skala masalahnya ini gede banget loh. Sumber kita nyebut data kalau 2/3 orang dewasa di Amerika itu kelebihan berat badan atau obesitas. 2/3. Banyak banget itu. Iya, ini bukan lagi masalah perorangan, tapi udah krisis kesehatan masyarakat. Dan dampaknya besar banget ke kesehatan otak. Sampai-sampai nih, ngaruh ke kesiapan militer. Katanya 70% calon tentara ditolak karena alasan kesehatan. Dan paling umum ya karena berat badan. Gila juga ya. Belum lagi kaitan kuat antara obesitas sama setidaknya 11 jenis kanker. Jadi ini masalah serius banget di banyak lini. Jelas ini nggak bisa diabaikan ya. Dan relevansinya buat kita nih yang mungkin ngerasa masih jauh lah dari usia tua. Kenapa sih ini penting sekarang? Karena kerusakannya itu numpuk, kumulatif. Materi ini tuh nekenin banget kalau kondisi berat badan Anda di usia parubaya itu jadi prediktor kuat buat kesehatan kognitif Anda nanti. Oh, jadi apa yang terjadi sekarang ngaruh banget ke masa depan ya? Banget. Studi-studi itu konsisten nunjukin makin tinggi IMT seseorang di usia 40-an atau 50-an, makin tinggi juga risiko mereka kena masalah memori, bahkan demensia beberapa dekade kemudian. Ada juga data yang nunjukin skor tes kognitif, khususnya fungsi eksekutif, itu kemampuan otak kita buat merencanakan, fokus, ngatur tugas, bikin keputusan. Nah, skornya itu cenderung turun seiring naiknya IMT. Jadi, pilihan gaya hidup kita hari ini itu investasi langsung buat kapasitas berpikir kita di masa depan. Oke, jadi apa artinya semua ini bagi Anda yang lagi dengerin? Langkah pertama yang paling dasar banget adalah kenali angka-angka Anda. Betul. Pengetahuan itu kekuatan, kan? Nah, sumber kita ini nyorotin beberapa pemeriksaan kunci nih. Apa aja tuh? Iya, ada beberapa indikator vital yang perlu kita perhatiin. Pertama jelas, indeks massa tubuh IMTBI. Itu hitungan standar berat badan dibanding tinggi badan. Optimalnya di kisaran 18,5 sampai 24,9. Kalau 25 sampai 29,9 itu overweight. Nah, 30 ke atas itu udah obesitas. Oke, IMT, terus? Kedua yang menurut penulis ini mungkin lebih penting lagi, yaitu rasio lingkar pinggang terhadap tinggi badan. Kenapa ini lebih penting? Karena ini fokusnya ke lemak perut tadi, lemak yang aktif secara metabolik itu. Targetnya simpel banget dan gampang diingat. Lingkar pinggang Anda, ukurnya pas di pusar ya, itu sebaiknya kurang dari setengah tinggi badan Anda. Oh, gampang itu ngukurnya. Lingkar pinggang kurang dari setengah tinggi badan. Oke, ada lagi? Optimalnya di bawah 90 mg desiliter. Terus HbA1c ini ngukur rata-rata gula darah 2-3 bulan terakhir, optimalnya di bawah 5,6%. Sama insulin puasa, ini bagusnya di bawah 5 mikromol per liter. Wah, lengkap ya? Iya, tahu angka-angka ini tuh ngasih gambaran jelas soal status metabolisme kita gimana. Oke, jadi setelah tahu angka-angka ini dan katakanlah hasilnya mungkin kurang ideal gitu ya, langkah selanjutnya apa nih? Gimana caranya kita bisa ngelawan diabetesitas ini secara efektif? Nah, kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, perlawanan ini tuh mulainya dari cara kita mikir. Pola pikir. Maksudnya? Sumber ini nyaranin pendekatan yang positif. Jadi, fokus ke kelimpahan makanan sehat dan bergizi yang bisa kita nikmati. Bukan malah fokus ke larangan atau kekurangan makanan nggak sehat. Oh, jadi lihat sisi positifnya ya. Betul! Penulisnya pakai analogi menarik nih. Anggap kalori harian Anda itu kayak
Anggaran uang belanja. Hahaha, oke. Anggaran kalori. Iya, Anda kan pasti pengen membelanjakannya dengan bijak dong. Pilih yang berkualitas tinggi, yang ngasih nilai terbaik buat kesehatan tubuh dan otak Anda, bukan malah dihambur-hamburin buat junk food yang miskin nutrisi. Wah, saya suka banget analogi anggaran kalori itu. Kena banget. Jadi gimana nih cara membelanjakan anggaran kalori kita dengan bijak menurut buku ini? Strategi praktisnya apa aja? Strateginya ada beberapa cabang nih, tapi pilar utamanya jelas nutrisi. Beberapa poin kuncinya. Pertama, prioritaskan makanan utuh, minimalkan yang olahan. Artinya, perbanyak sayur warna-warni, buah utuh ya, bukan jus. Terus protein tanpa lemak, kayak ikan, unggas, kacang-kacangan, sama lemak sehat dari alpukat, minyak zaitun, kacang, biji-bijian. Oke, makanan utuh. Terus? Kedua, batasi keras gula tambahan dan karbohidrat sederhana. Ini nih pemborosan anggaran kalori. Roti putih, pasta putih, nasi putih, sereal manis, kue, permen. Ini semua bikin gula darah dan insulin melonjak. Karbo simpel ya, harus hati-hati. Ketiga, waspada sama gula tersembunyi. Terutama di minuman. Sumber ini bilang jus buah itu bahaya loh. Bahkan segelas sehari aja dikaitin sama tanda awal Alzheimer. Mending makan buahnya langsung. Wah, jus buah juga ya? Iya, apalagi minuman manis, soda, kopi, atau teh manis. Itu jelas hindari deh. Jangan minum kalori Anda. Oke, jangan minum kalori, catet. Keempat, prioritaskan protein pas sarapan. Ini bantu stabilin gula darah sepanjang pagi, jadi nggak gampang pengen ngemil. Kelima, hidrasi itu kunci. Minum air putih yang cukup, targetnya 8-10 gelas sehari. Tipsnya, minum segelas air sebelum makan, itu bisa bantu ngontrol porsi makan loh. Oh iya, bener juga ya. Keenam, coba deh minum teh hijau atau kopi tanpa kafein. Keduanya kaya antioksidan, bisa sedikit naikin metabolisme. Terus, masak pakai minyak kelapa juga disebut bagus buat metabolisme. Terakhir, pilih pola makan yang berkelanjutan. Buku ini sih nyaranin diet memory rescue, tapi intinya cari pola makan yang bisa Anda jalanin jangka panjang, bukan diet kilat yang nyiksa terus balik lagi. Oke, nutrisi jelas jadi fondasi utamanya ya. Tapi kalau berat badan udah terlanjur naik nih, apa strategi spesifik dari buku ini buat nuruninnya secara sehat? Apalagi tadi kan dibilang lemak itu nyimpen racun. Nah, untuk penurunan berat badan, kuncinya itu pendekatan yang stabil dan berkelanjutan. Jangan buru-buru. Targetin turun sekitar 0,5–1 kilo aja per minggu. Pelan tapi pasti gitu ya. Betul. Kalau turunnya kecepatan, seringnya nggak awet dan malah bisa membebani tubuh. Dan iya, soal racun itu penting. Pas lemak dibakar, racun yang kesimpan di situ bisa lepas lagi ke aliran darah. Terus gimana dong? Makanya, penting buat dukung proses detoksifikasi alami tubuh. Caranya, pastikan asupan serat cukup, minum air yang banyak. Mungkin bisa juga coba aktivitas kayak sauna, disebut di sumber ini, buat bantu keluarin racun lewat keringat. Oke, masuk akal. Nah, selain diet dan nurunin berat badan kalau perlu, gimana peran gaya hidup lain? Kayak olahraga sama tidur. Itu bisa bantu membalikkan atau setidaknya ngerem kerusakan akibat diabetes yang tadi dijelasin nggak sih? Peran keduanya krusial banget dan sering diremehin. Olahraga, terutama yang aerobik kayak jalan cepat, jogging, renang, sepedaan, itu terbukti secara signifikan ningkatin sensitivitas insulin. Oh, jadi bikin sel lebih peka lagi sama insulin ya? Tepat. Artinya, sel tubuh Anda jadi lebih responsif, gula darah bisa dipakai lebih efisien buat energi, nggak numpuk di darah. Olahraga itu kayak ngebangunin reseptor insulin di sel otot Anda, langsung motong jalur ke resistensi insulin. Keren ya mekanismenya. Soal kutipan Yalla Imshi di buku itu yang artinya ayo jalan atau cepatlah. Itu merujuk ke studi yang nunjukin kalau kecepatan jalan kita itu bukan cuma indikator harapan hidup loh, tapi juga spesifik terkait sama fungsi eksekutif yang lebih baik. Kemampuan merencanakan, fokus, bikin keputusan. Jadi, gerak fisik itu langsung ngasah proses pikir kita. Mantap. Terus kalau tidur gimana? Kok tidur cukup bisa bantu lawan diabetes? Tidur itu waktunya tubuh kita buat riset dan perbaikan, termasuk ngatur hormon-hormon penting buat metabolisme. Kalau kita kurang tidur terus-terusan, itu udah terbukti ganggu hormon pengatur nafsu makan, namanya grelin dan leptin. Akibatnya apa tuh? Akibatnya,
Kita jadi lebih pengen makan makanan tinggi kalori dan karbohidrat. Dan secara langsung, sensitivitas insulin kita besok paginya jadi turun. Wah, langsung ngaruh ya? Iya. Jadi tidur berkualitas yang cukup, biasanya 7-9 jam buat orang dewasa, itu fondasi mutlak buat jaga keseimbangan gula darah dan berat badan sehat. Kalau kita abain tidur, ya sama aja kayak nyabota seusaha diet dan olahraga kita. Oke, jadi nutrisi, berat badan ideal, olahraga, tidur cukup. Itu pilar utamanya ya. Nah, selain perubahan gaya hidup fundamental ini, buku ini juga nyebut beberapa nutraceuticals, semacam suplemen gitu ya, yang bisa dukung perlawanan lawan diabesitas. Bisa diurai sedikit nggak? Iya benar. Materi ini nyorot beberapa senyawa spesifik yang hasil penelitiannya nunjukin potensi dalam konteks diabesitas ini. Tapi ingat ya, ini sebagai pendukung gaya hidup sehat, bukan pengganti. Oke, siap. Apa aja tuh contohnya? Atama, asam alfa-lipoat, ALA. Ini antioksidan kuat, uniknya dia larut di air dan lemak, jadi bisa kerja di seluruh tubuh. Terbukti juga bantu ningkatin sensitivitas insulin. Kedua, berberin. Ini senyawa alami dari beberapa tanaman. Cukup menarik nih, karena cara kerjanya di tingkat sel buat nurunin gula darah, kolesterol jahat, LDL, sama trigliserida itu katanya mirip sama beberapa obat diabetes resep. Oh iya, sekelas obat resep. Ya, beberapa studi melaporkan kemiripan mekanisme. Ini nunjukin potensi intervensi alami yang signifikan. Ketiga, kromium picolinat. Mineral ini penting buat metabolisme karbohidrat dan lemak. Bantu kerja insulin juga. Ada studi yang bilang, ini bisa bantu ngurangin keinginan makan karbohidrat, ngidam gitu. Nah, ini bagus nih buat yang suka ngide manis. Keempat, kayu manis, cinnamon. Bukan cuma bumbu dapur ya, ekstraknya terbukti bisa bantu nurunin kadar gula darah puasa dan HbA1. Yang menarik, ada juga studi yang kaitin ini sama peningkatan memori kerja pada orang prediabetes. Oh, kayu manis oke juga ya? Kelima, vitamin C. Selain antioksidan, suplementasi vitamin C pada penderita diabetes tipe 2 katanya bisa bantu nurunin gula darah dan HbA1. Terakhir, vitamin D3. Kadar vitamin D rendah itu sering ditemuin pada orang obesitas dan diabetes. Walaupun hubungan sebab akibatnya masih diteliti, pastiin kadar vitamin D kita optimal itu penting buat kesehatan metabolik keseluruhan. Oke, ini daftar yang menarik ya. Tapi, seperti biasa nih, penting banget ya buat konsultasi dulu sama dokter atau tenaga kesehatan profesional sebelum nambahin suplemen baru, apalagi kalau punya kondisi medis lain atau lagi minum obat resep. Takutnya ada interaksi kan? Benar sekali. Kehati-hatian itu nomor 1. Dan kalau kita tarik benang merah nih dari semua pembahasan bab 14 ini, pesan intinya tuh jelas banget. Ada hubungan terbalik antara berat badan dan kadar gula darah Anda dengan ukuran serta fungsi otak Anda. Hubungan terbalik, maksudnya? Semakin berat badan dan gula darah Anda naik, semakin besar kemungkinan ukuran dan fungsi otak Anda menurun. Jadi, megang kendali atas berat badan dan gula darah itu salah satu tindakan paling kuat yang bisa Anda lakukan buat melindungi memori dan kesehatan kognitif jangka panjang Anda. Oke, jadi kesimpulannya nih, diabetesitas itu ancaman double yang nyata buat kesehatan otak kita. Tapi, dan ini nih bagian pentingnya, ini bukan vonis mati. Kita punya kekuatan besar buat melawannya lewat pilihan gaya hidup yang sadar, pola makan bergizi, berat badan sehat, olahraga teratur, tidur berkualitas. Betul. Mengenali angka-angka kesehatan Anda itu langkah awal yang krusial. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Artinya, kendali atas kesehatan otak Anda itu sebagian besar ada di tangan Anda sendiri. Lewat keputusan sehari-hari, Anda itu agen perubahan utama buat kesehatan Anda sendiri. Nah, ini membawa kita ke satu pemikiran akhir nih buat Anda renungkan. Mengingat bukti kuat soal gimana lemak perut itu aktif banget micu peradangan dan ganggu hormon yang bisa ngerusak otak, mungkin udah saatnya kita geser fokus sedikit. Geser fokus gimana? Nggak cuma terpaku sama angka total di timbangan aja, tapi juga mulai lihat ukuran lingkar pinggang kita sebagai indikator vital yang sama pentingnya buat kesehatan otak. Lemak perut itu bukan cuma masalah penampilan, tapi indikator risiko metabolik dan kognitif yang serius. Menarik itu. Pertanyaan reflektifnya gini, apa satu langkah kecil aja yang paling mungkin bisa Anda lakukan? Mulai hari ini atau besok? Entah itu ganti minuman manis dengan air putih, nambah 10 menit jalan kaki, atau pilih sarapan yang beda untuk mulai mengempiskan si sindrom dinosaurus itu dan secara proaktif melindungi aset paling berharga Anda.
ingatan, dan kemampuan berpikir Anda. Pertanyaan bagus banget itu untuk dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita mengenai bab 14D untuk diabesitas dari Memory Rescue ini. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa di penelusuran sumber berikutnya.